Ini imigran, pulangkan ke negaranya. Loh, lah memang mereka itu imigran. Jadi bagaimana ya menyikapi hal seperti ini? Lah kalau imigran ya dikatakan imigran, masa imigran mau dikatakan pribumi. Pernyataan Pak Miftahul Ahyar beberapa waktu yang lalu menuai kontroversi dan tak sedikit yang mengecamnya. Hal itu terkait tentang statement atau pendapat dia mengenai polemik nasab Ba'alawi. Dan dalam hal ini dia itu berceramah tentang adanya tesis ilmiah Kiai Imad dan menyatakan bahwa yang namanya tesis ilmiah itu harus terbuka, dan dia juga beranggapan bahwa tentang polemik nasab Ba'alawi ini adalah sebuah fitnah. Ini yang membuat orang menjadi tidak simpati lagi dengan Rois Am Pak Miftahul Ahyar. Tapi alangkah baiknya kalau kita simak sebentar videonya. Tentang nasab Ba'alawi yang dikatakan sampai saya mengatakan itu fitnah. Ya, dia mengatakan bahwa tentang nasab Ba'alawi itu adalah fitnah. Jadi dia beranggapan bahwa selama ini orang yang tidak percaya bahwa Habaib adalah dzurriyyah Nabi berdasar kitab nasab Kiai Imad itu dinyatakan sebagai fitnah. Ya, itu fitnah. Cuma kalau bahasan-bahasan itu bahasan ilmiah silakan. Tapi, dan ini kan jelas ilmiah, yang dibahas ini kan ilmiah. Pak Kiai Imaduddin itu menggunakan data dan kajian dan penelitian yang mendalam sebelum akhirnya memunculkan tesis bahwa Habaib tidak tersambung kepada Rasulullah. Itu juga berdasar kitab nasab. Nah sekarang pihak Ba'alawi juga tidak bisa membuat kitab nasab yang sekiranya bisa mengalahkan atau bisa menandingi kajian ilmiah Kiai Imad. Artinya Kiai Imad dalam kitab nasabnya itu jelas menyatakan bahwa Habaib tidak terkonfirmasi tersambung kepada Rasulullah. Lah pihak Ba'alawi tidak bisa menunjukkan bukti kitab nasab kalau nasab mereka tersambung kepada Rasulullah. Jadi fitnahnya itu di mana? ilmiah itu ada batasnya, kan gitu ya. Lalu sekarang yang dibahas sekarang ilmiah apa enggak? Kalau saya bukan ilmiah. Loh ini jelas ilmiah tapi kok Ilmiah itu harus menurut dia enggak pakai ilmiah. aturan, kaidah ilmiah, tidak ada yang disembunyikan, semua dijelaskan, diterangkan, tidak ada yang ditutupi, tidak. Dan kalau kita lihat tentang kajian ilmiah, ini kan semua transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan. Nah kalau misalnya mau ditutup-tutupi, tidak mungkin dong akan terungkap kalau Habaib tidak tersambung kepada Rasulullah. Karena selama ini yang ditutupi itu. Tapi ini kan justru dengan kajian ilmiah, semua itu dibuka. Kalau selama ini orang menganggap bahwa Habaib adalah dzurriyyah Nabi, tapi secara ilmiah ternyata setelah diungkap mereka itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Rasulullah. Jadi yang ditutupi itu yang mana? Ini justru membuka sebuah kebenaran, tidak menutupi kebenaran. Ada saling sumpah serapah, tidak ada saling melaknati, ya, tidak nuding ini itu sehingga muncul kata-kata. Nah kalau soal sumpah serapah, saling melaknati, kalau kita melihat itu justru pihak Ba'alawi itu yang sering melakukannya. Belum lama ini kan Bahar bin Smith ceramah menghina pemerintah yang sah, bahkan bilang bahwa Jokowi adalah Jokodo. Itu kan sebuah penghinaan yang luar biasa yang dilakukan keturunan imigran dari Yaman terhadap pemimpin negara kita. Terus ada lagi Habib yang mengatakan kalau satu Habib bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Dan ini kan sebuah doktrin atau ungkapan yang sangat merendahkan, sangat menghina. Jadi sebenarnya yang sering melontarkan sumpah serapah itu justru pihak Ba'alawi itu, dan kita orang pribumi Nusantara cuma mengimbangi saja. Ini imigran, pulangkan ke negaranya. Loh, lah memang mereka itu imigran. Jadi bagaimana ya menyikapi hal seperti ini? Lah kalau imigran ya dikatakan imigran, masa imigran mau dikatakan pribumi? Kan pakai logika kan harusnya ya imigran itu tetap imigran. Islam itu kan membuat kita bersatu.
sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor menjadi satu, saling merelakan, akhirnya seperti anak kandung, saudara kandung. Itu ajaran Islam. Maka ini sudah bagus-bagus, malah mau dipisah, mau dipecah. Jadi ya seperti inilah. Jadi ada kesan seolah-olah orang yang membahas nasab Ba'alawi itu mau memecah belah, mau memisahkan antara umat Islam yang satu dengan yang lainnya. Padahal tujuannya tidaklah demikian. Tapi ini adalah pengungkapan kebenaran. Karena kalau kita lihat, sudah banyak orang di negeri ini yang selama ini tertipu dan terbohongi oleh klan Ba'alawi. Jadi banyak orang selama ini nurut, patuh, taat, hormat, bahkan ada yang sampai mencium kakinya. Itu kan karena mereka itu terdoktrin dan percaya dan taunya Habaib adalah dzurriyyah Nabi. Nah sekarang semua itu kan disadarkan dengan adanya tesis ilmiah, dengan adanya kajian sejarah, dengan adanya tes DNA. Sehingga orang di negeri ini tidak perlu lagi menghormati mereka melebihi ketika menghormati kiai dan ulama Nusantara keturunan Wali Songo. Jadi perlakukanlah semua ini apa adanya, tidak perlu dilebihkan daripada yang lainnya. Lihat kan kasihan rakyat di negeri ini yang dibodohi, ada yang sebagaimana beredar di video yang diminta uangnya, diminta istrinya, bahkan ada kejadian persekusi jika ada orang yang berani mengkritik Habaib. Ini kan sebuah kelakuan yang tidak mungkin akan dilakukan oleh orang yang benar-benar keturunan Kanjeng Nabi. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragani yang memang mau udah adik ini biar pecah kita. Kelemahan Islam itu kan kalau umatnya pecah. Dan kalau kita lihat faktanya, justru yang sering memecah belah itu adalah justru klan Ba'alawi itu membenturkan antara orang pribumi dengan pribumi. Yang satu membela Habib, yang satu tidak percaya kalau Habib adalah dzurriyyah Nabi. Kemudian dua kelompok ini dibenturkan, yang satu memuja Habib, yang satu tidak percaya. Akhirnya banyak orang yang di negeri ini akhirnya saling tidak suka, saling bermusuhan. Itu kan yang memunculkan adalah klan Ba'alawi itu. Kalau misalnya klan Ba'alawi itu tidak menginginkan hal tersebut terjadi, ya harusnya kalau banyak rakyat di negeri ini yang sudah tidak percaya atau ingin mereka klan Ba'alawi itu menunjukkan bukti kalau mereka adalah dzurriyyah Nabi, ya harusnya mereka itu bisa menunjukkan bukti. Tapi kan hingga sekarang mereka tidak bisa menunjukkan bukti. Itulah intinya. Nah ini coba kita gunakan akal yang sejak zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, guru-gurunya itu banyak dari Habaib juga. Mbah Hasyim Asy'ari di Mekah guru pada. Nah ini tentang guru Hasyim Asy'ari, terus kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani katanya adalah Habaib juga. Lah ini mungkin perlu dicek lagi ya, dilacak lagi ya, benar tidak apa yang disampaikan oleh Pak Miftahul Ahyar ini. Jadi perbedaannya itu sangat tipis ya. Dulu itu para ulama dan para kiai Nusantara itu berguru kepada para dzurriyyah Kanjeng Nabi. Mereka itu adalah sayyid atau syarif. Nah sekarang kok bergeser menjadi Habib atau Habaib. Jadi ini mungkin maksudnya Pak Miftahul Ahyar yang menjadi gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari atau Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah dzurriyyah Nabi. Tapi sekali lagi yang namanya dzurriyyah Nabi itu bukanlah Habaib dari Yaman. Jadi harus diperjelas ya. Habaib sampai di Solo itu ada keponakan gurunya dia. Ya itulah tanggapan dari Pak Miftahul Ahyar sebagai Rois Am PBNU yang sekarang membuat rakyat di negeri ini terutama umat muslim dan khususnya orang-orang NU yang kultural menjadi tidak respek dan simpati lagi dengan Ketua Rois Am PBNU. Dan ini sangat disayangkan. Harusnya kalau Rois Am itu justru mengayomi, melindungi, bahkan harusnya memberikan semangat dan dukungan kepada generasi muda NU untuk membuat sebuah penelitian atau membuat sebuah terobosan yang sekiranya bisa memajukan bangsa ini. Tapi kalau ada sebuah kajian ilmiah seperti ini kok dihakimi di tengah jalan, ya ini sama saja membunuh atau menghalang-halangi
lajunya perkembangan teknologi, lajunya perkembangan ilmiah, dan lajunya kecerdasan anak bangsa.